Assalamualaikum, salam sejahtera, halo semua. Kita sudah masuk pada bahasan terakhir dari bab 3, yaitu subbab 3.5 mengenai aplikasi turunan dalam berbagai masalah optimisasi. Dalam menyelesaikan masalah optimisasi, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, tentukan masalah optimisasi yang akan kita kerjakan. Apakah termasuk jenis memaksimumkan atau meminimumkan fungsi? Lalu, tentukan semua variabel yang terlibat. Gunakan variabel yang sudah biasa pada kasus-kasus tertentu. Misalkan, kita gunakan huruf R untuk pendapatan, P untuk keuntungan, dan lain-lain. Lalu, langkah kedua, tentukan hubungan antar variabel yang ditemukan pada langkah 1. Gunakan gambar jika kita perlu. Langkah ketiga, gunakan hubungan antar variabel yang telah ditemukan pada langkah kedua untuk mengubah fungsi yang akan kita optimalkan menjadi fungsi yang hanya terdiri atas satu variabel. Lalu langkah keempat, kumpulkan semua titik kritis yang mungkin. Tentukan titik ujung selang, cari turunan fungsi, lalu tentukan titik stasioner dan titik singular dari fungsi jika ada. Lalu setelah itu, tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsinya. Langkah terakhir, kita interpretasikan hasil yang diperoleh pada langkah 4 ke dalam kalimat deskripsi sesuai konteks yang ditanyakan pada soal. Agar lebih mengerti langkah-langkah menyelesaikan masalah optimisasi tadi, mari kita kerjakan contoh soal. Suatu pabrik dapat memproduksi suatu produk t-shirt dengan biaya $2 per buah. Produk t-shirt tersebut dijual dengan harga $5 per buahnya. Dengan harga tersebut, biasanya terjual sebanyak 4.000 buah t-shirt per bulannya. Pabrik tersebut berencana akan menaikkan harga t-shirt. Mereka memprediksi bahwa setiap kenaikan $1 akan mengurangi jumlah penjualan sebanyak 400 buah per bulan. Tentukan berapa harga baru yang harus ditetapkan agar keuntungan yang diperoleh pabrik tiap bulan menjadi maksimum. Untuk menjawabnya, kita misalkan X adalah variabel yang menyatakan harga baru dari t-shirt. Maka tujuan kita adalah ingin memaksimumkan fungsi keuntungan. Kita misalkan dengan PX. Lalu perhatikan, keuntungan di sini adalah jumlah t-shirt yang terjual dikali keuntungan dari tiap buah t-shirtnya. Jadi, untuk soal ini, keuntungannya bukanlah revenue dikurangi cost ya, tetapi adalah jumlah t-shirt yang terjual dikali keuntungan dari tiap buah t-shirtnya. Nah, kondisi-kondisi ini kita hitung setelah harga dinaikkan. Lalu perhatikan bahwa jumlah t-shirt yang terjual tiap bulannya setelah harga dinaikkan itu adalah sama dengan 4.000 dikurang 400 dikali kenaikan harga jualnya. Nah, 4.000 di sini adalah total t-shirt yang terjual sebelum harga dinaikkan. Sedangkan 400 ini adalah prediksi jumlah penurunan penjualan t-shirt ya setiap $1 kenaikan. Makanya jumlah t-shirt yang terjual setelah harga dinaikkan itu adalah 4.000 dikurang 400 dikali jumlah kenaikan harganya. Nah, yaitu 4.000 dikurang 400 dikali X min 5. Nah, di sini kenaikan harga adalah harga baru, yaitu X, dikurang harga lama, ya, yaitu $5. Makanya kenaikan harga adalah X dikurang 5, yaitu 4.000 dikurang 400X ditambah 2.000, atau 6.000 dikurang 400X. Kita sederhanakan menjadi 400 dikali 15 min X. Sedangkan keuntungan pada tiap t-shirtnya yang diperoleh itu adalah X dikurang 2 ya. X ini adalah harga baru, sedangkan 2 ini adalah cost atau biaya yang dikeluarkan tiap t-shirtnya. Sehingga keuntungan pada tiap t-shirt itu adalah X dikurang 2. Nah, kembali lagi berarti fungsi keuntungan yang kita punya adalah 400 dikali 15 min X dikali X min 2.
Nah, setelah itu, kita akan mengumpulkan semua titik kritis dari fungsi keuntungan ini. Yang pertama, kita akan menentukan titik ujung selangnya. Nah, perhatikan tadi, harga baru tidak mungkin lebih rendah dari harga awal ya. Maka X-nya haruslah lebih dari sama dengan 5. Kemudian, selain itu, perhatikan pada fungsi keuntungannya. Di sini kita punya fungsi keuntungan adalah 400 dikali 15 min X dikali X min 2. Nah, kalau kita di sini membuat X-nya lebih dari 15 ya, maka 15 min X ini akan menjadi negatif. Nah, maka tidak mungkin X-nya lebih dari 15 ya, maka haruslah X-nya kurang dari sama dengan 15. Dengan demikian, batasan untuk X itu adalah 5 di antara 5 sampai 15. Nah, maka kita punya titik ujung selangnya, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan 15. Setelah itu, kita akan mencari titik stasionernya. Nah, di sini fungsi keuntungannya yaitu PX, kita sederhanakan ya, agar lebih mudah untuk melakukan turunan ya pada fungsi ini. Kita cari turunannya, yaitu min 800X ditambah 6.800. Setelah itu, kita tetapkan kapan turunan ini bernilai 0. Nah, ternyata fungsi turunan ini akan bernilai 0 jika X-nya 8,5. Maka kita peroleh titik stasionernya adalah X sama dengan 8,5. Lalu, perhatikan bahwa fungsi ini tidak punya titik singular, karena P aksen X-nya selalu terdefinisi untuk setiap bilangan real, karena merupakan fungsi polinom. Dengan demikian, kita punya 3 buah titik kritis, yaitu X sama dengan 5, X sama dengan 15, dan X sama dengan 8,5. Selanjutnya, kita substitusi titik-titik kritis ini pada fungsinya, sehingga kita tahu bahwa nilai fungsi di 5 itu adalah 12.000, sedangkan nilai fungsi di 15 itu adalah 0, nilai fungsi di 8,5 itu adalah 16.900. Nah, ini kita bandingkan sehingga kita peroleh yang paling besar itu adalah P8,5. Inilah nilai maksimum fungsinya. Lalu, langkah terakhir kita interpretasikan pada konteks soal. Kita simpulkan, agar keuntungan yang diperoleh pabrik maksimum, maka harga t-shirt harus dinaikkan menjadi $8,5 per buahnya. Contoh kedua, sebuah penyedia jasa cetak menerima pesanan untuk mencetak sebuah poster persegi panjang dengan luas 648 cm² yang merupakan luas bidang bergambarnya. Kemudian ini dikelilingi dengan margin di sisi kanan dan kirinya selebar masing-masing 2 cm, serta di bagian sisi atas dan bawahnya masing-masing sebesar 4 cm. Tentukan ukuran kertas yang dapat digunakan untuk membuat poster tersebut agar luas kertasnya minimum. Untuk menjawabnya, langkah pertama, kita gambarkan kasus tersebut agar kita lebih mudah memahaminya. Perhatikan di sini bahwa gambar posternya seperti berikut ya, merupakan persegi panjang. Lalu di sini di tengah-tengahnya ada area atau bagian yang bergambar dengan luasnya adalah 648 cm persegi ya. Sedangkan di bagian kiri kanan kemudian atas bawahnya itu ada marginnya ya. Margin kiri kanannya itu 2 cm, kemudian atas bawahnya itu 4 cm. Lalu kita misalkan X adalah lebar bagian bergambar ya, yang ini. Itu adalah X. Kemudian Y adalah yang ini, itu adalah tingginya. Tujuan kita dalam soal tadi itu adalah ingin meminimumkan luas poster ini ya. Kita misalkan dengan fungsi Lx. Nah, perhatikan di sini ada 2 variabel yaitu X dan Y. Tetapi kita punya hubungan antara X dan Y ini, yaitu X dikali Y sama dengan luas area bergambar ya, yaitu 648. Sehingga kita punya Y sama dengan 648 dibagi X.
Nah, lalu kita tentukan di sini luas poster itu adalah lebar poster dikali tinggi poster. Nah, lebar yang dimaksud tentunya adalah semuanya ya, termasuk dengan marginnya. Begitu pula tingginya ya, tinggi poster ini dari atas ke bawah itu termasuk dengan marginnya. Maka lebar poster adalah X ditambah 2 kali 2 ya, karena margin kiri kanannya itu masing-masing 2 cm. Sedangkan tinggi poster adalah Y ditambah 2 kali 4. Karena di atas dan bawahnya ada margin sebesar 4 cm ya. Maka luas poster adalah X dikali 4, X ditambah 4 dikali Y ditambah 8. Y-nya kita ganti, lalu kita sederhanakan, maka Lx sama dengan 8X ditambah 680 ditambah 2592 dibagi X. Langkah selanjutnya, kita akan mengumpulkan semua titik kritis yang mungkin dari fungsi luas tersebut. Nah, perhatikan, batasan untuk X adalah X haruslah lebih besar dari 0. Karena X ini merupakan lebar tadi ya, lebar bagian bergambar, maka tidak mungkin 0 ya, dan tidak mungkin negatif. Nah, tetapi di sini kita punya berarti fungsi ini tidak memiliki titik ujung selang ya. Karena selang yang diberikan itu selang terbuka ya, hanyalah X lebih dari 0, bukan selang tertutup. Nah, lalu kita cari turunannya dari fungsi ini. Kita akan mencari titik stasioner, yaitu saat turunannya bernilai 0. Lalu kita uraikan sehingga kita punya di sini titik stasionernya itu adalah min 18 atau 18 ya, ada dua. Nah, tetapi seperti tadi kita tahu bahwa X sama dengan min 18 itu tidak mungkin ya, karena X-nya haruslah positif, maka kita peroleh titik stasioner adalah X sama dengan 18. Nah, kemudian bagaimana dengan titik singularnya? Di sini sebetulnya fungsi turunannya tidak terdefinisi di 0. Akan tetapi 0 memang bukan domain dari fungsi Lx ya. Di sini X-nya memang tidak boleh 0. Maka X sama dengan 0 itu bukanlah titik singular. Dengan demikian, untuk soal ini, titik kritis yang kita punya hanyalah satu, yaitu X sama dengan 18. Dan ini merupakan satu-satunya titik kritis yang juga merupakan titik stasioner. Nah, maka kita akan mengujinya dengan uji turunan kedua. Kita hitung turunan keduanya, lalu ternyata turunan keduanya saat X sama dengan 18 itu lebih besar dari 0. Ini berarti X sama dengan 18 adalah titik saat terjadi nilai minimum global. Nah, dengan demikian kita simpulkan haruslah lebar kertasnya itu adalah X tambah 4 tadi ya, itu adalah 22 cm, kemudian tingginya itu adalah Y ditambah 8, yaitu 44 cm. Kita kembalikan pada konteks soal, jadi agar luas kertas yang digunakan untuk poster itu luasnya minimum, maka kertas harus berukuran 22 cm dikali 44 cm. Demikian seluruh bahasan kita untuk bab 3. Tetap semangat belajar.